Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Seberkas cahaya keemasan, dengan aura tirani, terbang keluar dari Star Array Forging Furnace, berubah menjadi Genie dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, dan tergantung di depan Tan Yun. Tuan, Anda sudah bekerja keras, ucap Genie. Tidak sulit, Tan Yun tersenyum cerah. Masuk, saya harus cepat-cepat memperbaiki Muxin, ucap Tan Yun. Baik Tuan yang baik, setelah Genie menjawab, dia masuk ke alis Tan Yun dan melayang di jauh di dalam pikiran Tan Yun. Muxin giliranmu, ucap Tan Yun tersenyum. Baik Tuan, pedang ilahi Hongmeng tipe kayu terbang keluar dari pikiran Tan Yun dan menembak ke tungku tempat Star Array. Segera di Aula Fangsheng, 8 miliar tahun berlalu, Tan Yun berturut-turut mengirim Muxin, Qin Ying, Hu Wu, Xian Chen, dan 10 pedang ilahi Hongmeng lainnya telah ditempa kembali menjadi pedang ilahi Tao terbaik. Setelah itu, Tan Yun mulai memperbaiki pedang pembunuh Hongmeng Canggu. Karena Canggu mengandung 11 jenis kekuatan primordial pada saat yang sama, sangat sulit untuk menyusunnya kembali. Ini lebih dari 10 kali lebih sulit daripada saat menyusunnya kembali. Butuh lebih dari 1,2 miliar tahun bagi Tan Yun untuk membentuk kembali pedang Excalibur Hongmeng yang kelelahan secara fisik dan mental. Hahaha, sekarang semua pedang ilahi telah direnovasi, keren sekali, ucap Tan Yun tertawa terbahak-bahak. Setelah waktu yang lama, setelah Tan Yun tenang, dia menghitung waktu dan berpikir dalam hati, masih ada lebih dari 2000 tahun sebelum pertempuran antara murid-murid dari 3 wilayah bintang utama. Dan periode waktu ini sudah cukup untuk saya untuk dipromosikan ke alam kaisar leluhur. Kekuatan, saya merindukan kekuatan yang kuat, hanya jika saya cukup kuat, saya dapat melindungi diri saya sendiri. Hanya ketika saya tidak membutuhkan perlindungan kuil Tianmen sesegera mungkin, saya bisa meninggalkan tempat ini sesegera mungkin untuk menemukan Su Bing, ucap Tan Yun. Tan Yun menarik kembali nyala api Hongmeng, memejamkan mata dan berkonsentrasi, dan ketika tangannya membentuk segel di dadanya, tiba-tiba, esensi surgawi surga dan bumi yang kaya di atas Tan Zhuxian mengembun menjadi pusaran esensi ilahi hingga puluhan ribu kaki, dan situasinya sangat mengejutkan. Segera, pusaran esensi ilahi pada hari itu, setelah dengan liar mengebor ke Aula Fangsheng, mengalir ke alis Tan Yun, dan berubah menjadi setetes kekuatan ilahi di kolam roh. Waktu di Aula, setelah 500.000 tahun, kolam roh Tan Yun akhirnya memadatkan Raja Leluhur Hongmeng ke-6, dan dia dipromosikan ke tingkat ke-6 Kerajaan Raja Leluhur. Setelah itu, butuh 1 juta tahun lagi untuk memadatkan embrio Raja Leluhur Hongmeng ke-7 di kolam roh, dan dipromosikan ke tingkat ke-7 alam Raja Leluhur. Butuh 1,6 juta tahun untuk memadatkan Raja Leluhur ke-8 Hongmeng di kolam roh, dan dipromosikan ke tingkat ke-8 Raja Leluhur. Butuh 2,5 juta tahun untuk melangkah ke tingkat ke-9 alam Raja Leluhur. Butuh 3,8 juta tahun untuk melangkah ke penyempurnaan agung alam Raja Leluhur. Pada akhirnya, Tan Yun menghabiskan 5 juta tahun lagi di Aula Fangsheng, menyentuh penghalang alam Kaisar Leluhur. Saya akhirnya menyentuh penghalang alam Kaisar Leluhur, ucap Tan Yun tiba-tiba berdiri, dan kesempurnaan agung dari alam Raja Leluhur meledak, menyebabkan kekosongan di sekitarnya ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Meskipun saya belum berlatih tubuh hegemoni Hongmeng, semakin tinggi ranah, semakin tinggi kemampuan tantangan akan sangat berkurang, tetapi meskipun demikian, saya sekarang dapat menghancurkan murid elit biasa dari kesempurnaan agung alam Kaisar Leluhur. Tunggu bagi saya untuk melewati kesengsaraan, dan berhasil dipromosikan ke tingkat pertama dari alam Kaisar Leluhur. Saya ingin berurusan dengan murid inti dari alam Kaisar Suci Leluhur tingkat ke-5, tidak ada tekanan. Bahkan jika saya tidak dipromosikan menjadi tingkat pertama dari alam Kaisar Leluhur, saya akan menggunakan kekuatan kesempurnaan agung alam Kaisar Leluhur saya saat ini, ditambah Hongmeng Bingyan, api Hongmeng, saya mungkin tidak kalah dengan murid inti dari tingkat ke-5 dari alam Kaisar Suci Leluhur, ucap Tan Yun. Berpikir tentang ini, Tan Yun menghela nafas. Akan lebih bagus jika ada bagian bawah dari latihanku, serta formasi pedang ilahi pembantaian Hongmeng dan seni pedang ilahi pembantaian Hongmeng, akan memperluas kekuatan magis baru. Jika saya memiliki paruh kedua latihan,
dengan kekuatan kesempurnaan agung alam Raja Leluhur saya saat ini, itu sudah cukup untuk membunuh kultivator Kaisar Leluhur dengan kesempurnaan luar biasa, ucap Tan Yun. Setelah menghela nafas, mata Tan Yun tegas, saya pasti akan menemukan paruh kedua latihanku, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun menghilang dari udara dalam sekejap, dan pada saat berikutnya, dia telah meninggalkan paviliun Tanzu dan muncul di puncak Gunung Tanzu. Wow, dengan munculnya Tan Yun, langit tiba-tiba tertutup awan gelap, menutupi langit jutaan makhluk abadi. Semburan guntur yang memekakkan telinga, keluar dari awan besar yang mengepul, sangat mengejutkan. Tepat ketika Tan Yun hendak terbang menjauh dari Tan Zushan dan mencari tempat untuk melarikan diri dari malapetaka, sebuah suara tua yang familiar datang, Yuner tunggu. Bas. Saat berikutnya, kekosongan di belakang Tan Yun bergetar dan Daokun kehabisan tenaga. Tetua suci, apa yang terjadi, ucap Tan Yun membungkuk. Yuner, dengarkan kata-kata orang tua ini, jangan melewati kesengsaraan sekarang, kata Daokun. Kenapa, ucap Tan Yun bingung. Dengarkan lelaki tua ini dan katakan perlahan, Daokun berkata, setelah lebih dari 500 tahun, itu akan menjadi hari ketika para murid dari 3 bintang utama akan bersaing. Berapa banyak murid yang bisa pergi ke api kuno penjara untuk menemukan api kuno? Anda sangat mampu melompati tantangan, saya tahu, tetapi Anda juga mengatakan bahwa karena Anda tidak memiliki bagian bawah latihan, semakin tinggi ranah Anda, kemampuan untuk melompat akan sangat berkurang. Katakan yang sebenarnya, seberapa kuat kemampuanmu untuk melompat sekarang, ucap Daokun. Tan Yun berkata, secara konservatif, aku tidak perlu takut pada murid inti biasa dari tingkat keempat alam Kaisar Suci Leluhur. Jika aku dipromosikan ke alam Kaisar Leluhur pada tingkat pertama, aku harus dapat mengalahkan murid inti dari tingkat kelima dari alam Kaisar Suci Leluhur biasa, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Daokun berkata, itu benar, jadi Anda tidak boleh dipromosikan saat ini. Menurut aturan kompetisi, murid dalam, elit, murid inti harus bersaing. Jika kamu tidak dipromosikan, meskipun kamu adalah putra suci, bagaimanapun juga, wilayahmu hanyalah Raja Leluhur, Anda juga dapat berpartisipasi dalam kompetisi murid dalam, Anda akan bisa mendapatkan 30.000 tempat untuk memasuki penjara api kuno. Tetapi jika Anda dipromosikan ke alam Kaisar Leluhur, Anda tidak akan lagi dapat berpartisipasi dalam pertempuran untuk murid-murid dalam, dan akan sulit untuk memenangkan tempat pertama di antara murid-murid alam Kaisar Leluhur, artinya, pada saat itu, murid-murid bidang bintang 4 seni kita bahkan tidak akan mendapat tempat. Ucap Daokun. Setelah mendengarkan, Tan Yun berkata, saya mengerti apa yang Anda maksud, mendengarkan apa yang Anda maksud, jika saya memiliki kekuatan untuk menantang murid inti dari tingkat keempat dari alam Kaisar Leluhur biasa, saya akan tidak dapat memenangkan pertempuran para murid elit. Di wilayah bintang ras manusia alam Kaisar Suci Leluhur ini para murid Dzogchen dikatakan memiliki kekuatan untuk menantang murid inti dari tingkat ke-6 alam Kaisar Suci Leluhur dengan pesat, ucap Tan Yun. Itulah mengapa orang tua ini tidak menginginkanmu untuk menerobos alam, ucap Daokun. Mendengar hal itu, Tan Yun berkata, murid mengerti, lalu ikuti keinginan lamamu dilakukan, ucap Tan Yun. Sebenarnya, dalam hati Tan Yun, dia masih enggan untuk tidak selamat dari malapetaka, karena dia sangat ingin untuk berlatih melawan waktu, memperkuat dirinya sendiri, dan meninggalkan kuil Tianmen sesegera mungkin untuk menemukan istrinya Shen Subing. Tetapi dengan cara yang sama, Daokun memiliki kebaikan untuk mengetahui dirinya sendiri, dan dia memperlakukan dirinya sendiri seolah-olah dia adalah miliknya. Sejak dia membesarkannya, dia secara alami ingin membantu. Oke, Daokun tersenyum. Tan Yun bertanya, di mana neraka api kuno? Apakah itu tempat rahasia yang dibiarkan antara langit dan bumi? Apakah kita hanya murid kuil Tianmen yang pergi? Ucap Tan Yun. Daokun berkata, api kuno ada di ngarai kuno di utara wilayah Dewa Benua Barat. Itu adalah tempat rahasia yang dibesarkan antara langit dan bumi, dan pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat rahasia yang dimiliki oleh 3 kekuatan utama wilayah Dewa Benua Barat. Pergi ke neraka api kuno tidak hanya murid kuil Tianmen kami, tetapi juga murid Bliss Divine Sect, dan leluhur Shizu, murid dari dinasti. Karena ruang di penjara api kuno sangat tidak stabil, jumlah orang yang masuk setiap kali tidak dapat melebihi 360.000,
dan alam tidak dapat melebihi kesempurnaan agung alam kaisar leluhur, jika tidak, sangat mungkin bahwa penjara api kuno akan jika dihancurkan, semua orang yang masuk akan mati. Kuil, Sekte Elysium, dan dinasti leluhur Shizu masing-masing memiliki kualifikasi 120.000 orang untuk masuk. Ini juga murid dalam kuil Tianmen kami, murid elit, asal-usul pertempuran untuk murid inti. Murid sekte dalam bidang bintang mana yang memenangkan tempat pertama, bidang bintang mana yang akan memiliki 30.000 murid untuk memasuki penjara api kuno. Murid elit bidang bintang mana yang memenangkan tempat pertama, bidang bintang tempat murid itu berada akan memenuhi syarat untuk 40.000 murid untuk masuk. Murid inti memenangkan tempat pertama, bidang bintang saya sendiri akan mendapatkan 50.000 kualifikasi untuk masuk, ucap Dao Kun. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, terima kasih telah memberitahu saya, murid ini mengerti, Anda dapat yakin bahwa murid ini pasto akan bersaing untuk bidang bintang 4 seni untuk kualifikasi memasuki penjara api kuno, ucap Tan Yun. Oke, aku percaya padamu, Dao Kun menatap Tan Yun dengan tatapan sayang di matanya, oh, omong-omong, Yuner, apakah kamu membuat terobosan dalam 4 seni, ucap Dao Kun. Belum, kata Tan Yun, dia tahu bahwa dia tidak pada saat yang kritis dan tidak bisa lagi mengungkapkan bakatnya kepada orang lain. Lagi pula, ada banyak orang yang ingin membunuhnya sekarang, dan semakin berbakat dia, semakin ingin musuh membunuhnya. Begitu Tan Yun memberitahu Dao Kun, itu pasti akan menyebar ke telinga orang lain, dan pada saat itu akan dibakar. Yah, itu normal jika ada, itu tidak normal, Dao Kun berkata, 4 seni itu sama dengan ranah kultivasi, dan waktu yang dihabiskan di tahap selanjutnya akan meningkat 100 kali lipat. Yuner, jika tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, saya akan kembali dulu, ucap Dao Kun. Kamu berjalan perlahan, ucap Tan Yun. Setelah melihat Dao Kun pergi, mata Tan Yun menunjukkan kilau kecemerlangan, dan dengan serius berkata, mungkin perjalanan ke neraka kuno ini aku akan menemukan cara untuk memasuki dinasti leluhur Shizu makam dewa menelan dewa. Bagaimanapun, aku juga akan pergi ke makam dewa menelan surga untuk menemukan latihan yang ditinggalkan oleh leluhur saya, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menyipitkan matanya sedikit, matanya dingin, kali ini, para murid kebahagiaan ilahi yang pergi ke penjara api kuno, tunggu aku. Kebahagiaan ilahi membunuh bawahanku, dinasti leluhur dan dinasti leluhur Beizu bergabung untuk menghancurkan dewa-dewa kuno abadi saya, kali ini selama saya memiliki kemampuan, saya tidak akan pernah membiarkan murid-murid Bliss Shenzong meninggalkan penjara api kuno hidup-hidup, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, sebuah tangisan cemas menyela ucapan Tan Yun. Tan Shengzi, tolong, ucap suara itu. Tan Yun melihat ke belakang dan mengikuti reputasinya, hanya untuk melihat seorang murid perempuan dalam berlumuran darah, buru-buru terbang ke arahnya dari langit barat. Setelah 3 napas, murid perempuan itu mendarat di depan Tan Yun, dan ada bekas cakar yang mengejutkan di punggungnya. Adik junior ini, apa yang terjadi? Ucap Tan Yun bertanya dengan cemberut. Murid perempuan berwajah pucat berkata dengan kaget, Tan Shengzi, nama saya Xiaer. Kemarin, saya dan 3 saudara sekte dalam pergi ke Xiaogu untuk mengumpulkan obat, tetapi tiba-tiba mengenai naga darah berkepala 2 dari leluhur, itu binatang buas kaisar, dan ketiga bersaudara itu diseret naga darah berkepala 2 itu hidup, biarkan aku melarikan diri dan mencari pertolongan. Sekarang aku tidak tahu apakah ketiga saudara laki-lakiku masih hidup atau mati, wow. Nasia, mulai menangis, Tan Zushan adalah yang paling dekat dengan Xiaogu, jadi aku akan meminta bantuanmu, ucap wanita itu. Plop, Xiaer berlutut di depan Tan Yun dan bersujud, Tan Shengzi, aku mohon padamu untuk menyelamatkan saudara laki-lakiku, wow, ucap Xiaer. Adik perempuan, bangun, aku janji, kata Tan Yun. Terima kasih kakak senior, saat Xiaer bangun, cahaya merah aneh melintas di mata Tan Yun, dan Xiaer tampak lamban. Apa yang kamu katakan adalah kebenaran? Atau apakah seseorang mencoba membunuhku dan membawaku ke lembah barat? Tan Yun berkata tanpa ragu, jawab aku, ucap Tan Yun. Niat untuk menyakiti orang lain sangat penting, dan niat untuk menjaga diri dari serangan yang lain penting, Tan Yun harus bertanya dengan jelas. Apa yang saya katakan adalah kebenaran, kata Xiaer. Ternyata aku terlalu banyak berpikir, ucap Tan Yun.
Setelah Tan Yun diam-diam berkata, dia buru-buru membuka mata ilahi Hongmeng, dan mendesak, aku akan membawamu terbang, kamu akan menunjukkan jalannya, ucap Tan Yun. Oke, Xia Er tampak bersyukur dan berkata, terbang jauh ke barat. Xia Er merasa pusing sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya. Ketika dia kembali ke sana, dia menemukan bahwa Tan Yun telah memeluknya, dan di langit biru-biru, dia diangkut menuju kehampaan barat dengan kecepatan tinggi. Tan Yup meninggalkan Tan Zhuxian, di tanah di kaki Tan Zhuxian, puluhan siluet terbang ke langit dan menghilang dari udara tipis, tampaknya menggunakan teknik tembus pandang. 3 jam kemudian, angin dingin bertiup, dan matahari terbenam seperti darah. Di antara gunung-gunung yang menjulang tinggi di barat laut wilayah bintang Sishu, sebuah lembah besar sangat mengejutkan dan dalam. Lembah ini adalah lembah barat. Pada saat ini, di kedalaman lembah barat, 3 murid laki-laki dengan memar-memar bertarung sengit melawan naga darah berkepala 2 yang panjangnya 90.000 meter dan ditutupi sisik berwarna darah. Situasinya tampaknya dalam bahaya. 3 murid laki-laki tidak tahu bahwa ada sebuah gua yang tinggal di dinding batu setinggi 1 juta kaki di kedalaman lembah. Di gua yang tinggal, 30 murid kesempurnaan agung kaisar leluhur sedang menonton. Jika Tan Yun ada di sini, dia akan dapat mengenali sekilas bahwa murid perempuan terkemuka adalah Mi Qin yang menempati peringkat pertama di antara murid-murid elit wilayah bintang 4 seni. Di belakang Mi Qin, berdiri 20 murid laki-laki dan 9 murid perempuan. 29 orang, semuanya adalah orang kepercayaan Mi Qin. Kakak senior Mi, apakah menurutmu Tan Yun akan datang? Seorang murid perempuan bertanya. Mi Qin tersenyum sedikit, dan nada suaranya mengungkapkan arti mengendalikan situasi secara keseluruhan. Jika Anda meminta murid batin Xia Er untuk kembali dan meminta bantuan, Anda harus menjadi yang pertama menemukan Tan Yun, ucap Mi Qin. Murid perempuan kagum, dan berkata, kakak senior Mi, kamu benar-benar luar biasa, ucap murid itu. Kemarilah, pada saat ini, seorang murid laki-laki berbisik. Mi Qin melihat ke bawah, melihat melalui awan yang mengambang, tetapi melihat Tan Yun menarik Xia Er dan terbang ke kedalaman lembah barat. Oke, Mi Qin mengepalkan tinjunya dengan erat, matanya menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Saudaraku, setelah lebih dari 89.000 tahun, saudara perempuan akhirnya memiliki kesempatan untuk membalaskan dendammu. Jangan khawatir, kakak perempuan harus menggunakan kepala Tan Yun untuk memberi hormat kepada rohmu di surga, ucap Mi Qin. Memikirkan hal ini, Mi Qin mengirim transmisi suara ke 29 orang, Tan Yun adalah putra suci, bagaimanapun juga, statusnya tidak biasa, dan dia harus dibunuh hari ini. Jika dia tidak mati, orang yang akan mati di masa depan adalah kita, ucap Mi Qin. Jauh di lembah barat, Xia Er berkata kepada 3 murid laki-laki yang terluka yang bertarung dengan naga darah berkepala 2, kakak laki-laki, saya mengundang Tan Shengzi, Anda bertahan, ucap Xia Er. 3 murid laki-laki memandang Tan Yun, rasa terima kasih mereka melampaui kata-kata. Hah, Tan Yun melihat kalajengking darah berkepala 2 yang merupakan lapisan kedua dari binatang kaisar leluhur, dan menemukan bahwa leher kalajengking darah berwarna putih dengan sisik darah, tetapi masih ada lingkaran jejak yang tidak mungkin dilacak. Ini adalah hewan peliharaan manusia, mungkinkah seseorang dengan sengaja menggunakannya untuk mengepung Xia Er dan yang lainnya, dan kemudian, dia menduga Xia Er akan pergi untuk meminta bantuan. Dalam proses meminta bantuan, Tan Zhuxian adalah satu-satunya tempat untuk pergi, dan tujuannya adalah untuk membawa saya ke sini, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Tan Yun tidak bisa memikirkan hal lain. Jika dia tidak mengambil tindakan, ketiga murid laki-laki itu akan berada dalam masalah. Bajingan berhenti, ucap Tan Yun berteriak, seberkas cahaya keluar dari alisnya, berubah menjadi pedang pembunuh Hongmeng di tangannya. Naga darah berkepala 2 itu menatap Tan Yun dengan ganas, dan hendak terbang ke arah Tan Yun ketika suara Mi Qin terdengar di benaknya, misimu selesai, kamu bukan lawannya, lari, ucap Mi Qin. Baik Master, setelah ular darah berkepala 2 membuat transmisi suara, dia memelototi Tan Yun dengan kejam, dan berenang dengan tubuhnya yang besar, melayang ke udara, mencoba melarikan diri. Bajingan, sekarang aku di sini, apakah kamu masih ingin melarikan diri? Tan Yun mencibir, pergi ke neraka, ucap Tan Yun. Wosh!
Tan Yun mengambil langkah ringan dan muncul di atas perayap darah berkepala dua, gelombang tangan kanannya, cahaya pedang 1000 kaki meletus dari pedang ilahi Hong Meng, dengan darah yang memancar, menebas dua kepala naga darah berkepala dua. Boom! Tan Yun berdiri di udara, membalik tangan kirinya, dan mendorong telapak tangan ke udara. Segera, tubuh naga darah berkepala dua itu pecah, berubah menjadi awan darah dari kedalaman lautan lembah barat. Terima kasih Tan Zhengzi, ucap tiga murid batiniah menatap Tan Yun, rasa terima kasih mereka tak terkatakan. Jangan terlalu sopan, setelah Tan Yun selesai berbicara, transmisi suara berkata, "Xiaer, kalian berempat meninggalkan tempat ini dengan cepat, seseorang menggunakanmu untuk membawaku ke sini," ucap Tan Yun. Dalam transmisi suara Xiaer berkata, "Tidak, kami tidak bisa pergi, jika apa yang kamu katakan itu benar, kami telah menyakitimu. Bagaimana kami bisa pergi?" ucap Xiaer. "Ya Tan Zhengzi," ucap ketiga murid laki-laki itu berkata. "Tan Zhengzi, jika bukan karena Anda, kami akan The Four Technic Star Territory sudah lama berlalu, kami menyembah Anda, bahkan jika itu bukan karena kami menyebabkan Anda dalam bahaya, kami melihat Anda dalam bahaya, bahkan jika kami mencoba yang terbaik, kami akan tetap tinggal." "Benar Tan Zhengzi, kami tidak takut mati," ucap keempat orang itu. Mendengar ini, Tan Yun merasa hangat di hatinya, dan dia bersuara, "Kalian bertiga dipanggil apa?" ucap Tan Yun. Mereka bertiga bersuara kepada Tan Yun. "Namaku Li Jian, kakak tertua. Namaku Li Feng, anak kedua. Namaku Li Yu dan aku anak ketiga," ucap mereka bertiga. Tan Yun berkata melalui transmisi suara. "Oke, mulai sekarang, ketiga saudaramu dan Xiaer adalah temanku Tan Yun, maukah kamu?" ucap Tan Yun. "Ya," berkata, "mulai sekarang, kami bersedia mengikuti sampai mati," ucap mereka berempat. "Oke," Tan Yun berkata, "kalau begitu, aku sekarang menyuruhmu pergi dengan cepat," ucap Tan Yun. Melihat keempatnya ragu-ragu, Tan Yun menjadi sedikit dingin. "Pergi," ucap Tan Yun. "Ini Zhengzi Tan, hati-hati," ucap mereka berempat. "Tan Yun, hari ini adalah hari kematianmu." Mengikuti suara wanita yang penuh dengan niat membunuh, Mikin mengambil pedang dan terbang keluar dari gua terlebih dahulu, dan mendarat di depan Tan Yun. Wosh! Wosh! Segera setelah itu, sosok-sosok muncul dari gua, dengan cepat tersebar di sekitar Tan Yun, dan mengelilingi Tan Yun. Tan Yun melihat sekeliling kerumunan dan menemukan bahwa semua orang yang datang adalah kesempurnaan agung dari alam kaisar leluhur, dan dia merasa lega. Tan Yun akhirnya menatap Mikin, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Siapa kamu? Katakan padaku, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku?" ucap Tan Yun. "Mikin," ucap Mikin, mata Mikin berlinang air mata, tetapi niat membunuhnya terhadap Tan Yun menjadi semakin menjengkelkan. "Ternyata kamu," Tan Yun menatap Mikin, seolah memikirkan sesuatu, dan ada rasa dingin yang tak ada habisnya di matanya yang berbintang. "Aku mencarimu, tapi aku tidak berharap kamu datang ke pintu atas inisiatifmu sendiri," ucap Tan Yun senang dan marah. Tan Yun benar-benar marah. Pada saat itu, dia memaksa Liu Feng setelah dia meledakkan rahim kaisar leluhur. Jika dia tidak bertemu Fang Zixi, kepala istana, dia akan terluka parah dan sudah menjadi makanan binatang buas di pegunungan. Setiap kali dia memikirkan ini, Tan Yun marah. Mendengar ini, Mikin menggertakkan giginya dan berkata, "Ya, tanganmu tidak hanya berlumuran darah saudara laki-lakiku, tetapi juga dengan darah saudara perempuanku yang baik Liu Feng. Jika aku tidak akan mencabik-cabikmu, aku bersumpah padamu tidak akan menjadi manusia," ucap Mikin. "Hancurkan mayatku menjadi puluhan ribu keping, Mi pelacur, siapa yang memberimu keberanian? Hanya karena kamu adalah murid pertama dari apa yang disebut elit bidang bintang 4 keterampilan." Tan Yun menatap Mikin dengan keras kepala, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Adikmu Miyu memiliki lebih banyak untuk mati, dan begitu juga Liu Feng dan yang lainnya. Karena Liu Feng adalah saudara perempuanmu yang baik, maka aku akan menjadi orang baik hari ini dan mengirimmu untuk bersatu kembali dengannya," ucap Tan Yun. Setelah jeda, Tan Yun memandang kerumunan yang mengelilinginya dengan ketidakpedulian yang mengerikan. "Aku tidak ingin memulai membunuh orang, masalah ini adalah keluhan antara aku dan Mikin. Beri kamu kesempatan, segera pergi, dan aku bisa berpura-pura bahwa ini tidak terjadi." Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, salah satu murid laki-laki membalik tangan kanannya,
dan leluhur berpangkat tinggi pedang kekaisaran muncul entah dari mana, dan memarahi Tan Yun dengan marah. "Tan Yun, jangan bertingkah, pergilah ke neraka," ucap murid pria itu. Segera, cahaya pedang yang dipenuhi dengan kekuatan kaisar leluhur emas, dengan celah ruang hitam pekat yang panjangnya puluhan ribu meter, melahapnya ke arah Tan Yun. "Membunuhmu akan mengotori pedang ilahiku," ucap Tan Yun. Saat Tan Yun meletakkan pedang ilahi Hongmeng di tangannya, di hadapan murid, Tan Yun ditelan oleh cahaya pedang dan langsung menghilang. "Hahaha, kakak senior Mi, saya baru saja mengatakan bahwa membunuh Tan Yun, tidak usah menggunakan begitu banyak dari kita, Anda tahu, hanya mengandalkan adik laki-laki ini, membunuhnya semudah menghancurkan semut," ucap murid itu. Di ketinggian rendah, murid itu memegang pedang dewa, dan sebelum dia bisa berkata-kata lagi, dia diinterupsi oleh teriakan Mikin. "Adik laki-laki, hati-hati, Tan Yun tidak mati," ucap Mikin. Tapi itu hanya karena Tan Yun menghindar terlalu cepat, meninggalkannya di tempat semula. Murid itu hanya menelan bayangan Tan Yun. Bas! Dalam getaran kehampaan, Tan Yun muncul entah dari mana dari kehampaan di samping murid itu. Keluar dari udara tipis, kecepatannya sangat cepat sehingga murid itu tidak bisa membuat respons sama sekali. "Siapa yang baru saja kamu panggil Guisun?" Ketika suara ketidakpedulian terdengar, Tan Yun tiba-tiba meraih pergelangan tangan murid laki-laki yang memegang pisau dengan tangan kanannya, dan kelima jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, retak. Dalam suara yang jelas dari tulang retak, pergelangan tangan murid itu tertusuk. Ketika pisau ajaib itu terlepas dari tangannya, Tan Yun meraih pisau ajaib itu dengan tangan kanannya. Ah! Mata murid itu dipenuhi ketakutan dari lubuk hatinya yang terdalam. Dia tidak menyangka bahwa Tan Yun yang berada di alam kesempurnaan agung Raja Leluhur, tidak dapat melihat dengan jelas dengan kekuatan kesempurnaan agung alam kaisar leluhurnya. Artinya, dengan kecepatan lawan saja, menginginkan nyawanya sendiri semudah mengambil apa yang ada di dalam tas. "Itu di luar kekuatanmu sendiri," ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun meraih pedang, dia mengayunkan pedang itu tiba-tiba, darah mengalir, dan dia menebas murid itu sampai mati. Plop, plop, kedua bagian mayat itu jatuh ke tanah dengan darah. "Kekuatan yang sangat kuat," ucap Mikin menatap Tan Yun yang berdiri di udara, dan firasat buruk muncul secara spontan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.